Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kalian lagi dengerin podcast dari aku, Dina Hisanah, dan aku, Nasa Fatia. Kami dari SMA IT Baitul Muslim. Jadi sebenarnya hari ini kita mau ngapain sih, Nah? Hari ini namanya juga podcast, kita mau ngobrol-ngobrol tentang personal branding muslimah di zaman sekarang, zaman modern. Sebenarnya personal branding itu apa sih? Personal branding itu cara pandang seseorang terhadap diri kita, Nah. Oh. Dan kenapa harus muslimah? Kenapa nggak orang lain? Karena gini, Nah, kamu tau gak sih? Apa? Sesungguhnya perempuan itu sumber masalah. Iya? Iya, sumber masalah. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW nih pernah bilang bahwa sesungguhnya sumber fitnah terbesar yang ada di dunia ini dilakukan oleh seorang perempuan. Terus? Makanya nih, sekarang ini zaman globalisasi ya, Nal, banyak banget fitnah yang bisa terjadi. Makanya kita nih sebagai seorang muslimah harus menjaga diri kita baik-baik, Nal, agar kita tidak jadi sumber fitnah itu. Terus, sumber fitnah bagi orang lain. Contoh masalah-masalahnya yang ditimbulkan itu apa? Contohnya tuh kayak misalnya nih, sama lawan jenis nih, kamu di PHP-in, dikibulin. Terus jadi bisa separah gitu ya? Iya, parah banget makanya. Makanya kita tuh butuh personal branding. Gitu. Terus sebenarnya cara paling mudah untuk menanggulangin hal kayak gitu gimana sih? Yang tadi misal kita di-PHP-in sama cowok gitu. Sebenarnya jika kita tuh di-PHP-in sama cowok gitu misalnya, kita tuh harus lihat diri kita sendiri. Maksudnya? Kita tuh udah baik belum sih? Atau kita tuh masih buruk, makanya kita diperlakukan seperti itu. Gitu. Jadi kita harus benerin diri sendiri dulu. Iya, kita harus benerin diri sendiri dulu gitu. Emang nggak mungkin ya kita ngerubah orang lain gitu? Kita mungkin merubah orang lain, hanya saja itu susah, Nal. Karena ketika orang itu ingin merubah, harus dari dalam diri dia sendiri dulu. Iya, tapi aku nih malah pernah lihat komen gini. Dia bilang katanya kalau berpakaian terbuka itu bukan salah dari cewek itu, dan cewek itu mendapat perlakuan gak menyenangkan itu bukan karena dia berpakaian terbuka, tapi karena 100% itu salah dari cowoknya gitu loh. Dan tapi menurut aku ya, padahal kan Allah udah perintahin kita nih dalam surat Al-Ahzab ayat 59 itu untuk kita menutup aurat. Jadi kenapa kita nggak mulai dari situ dulu loh, dari diri sendiri kita dulu gitu. Al-Ahzab 59 ini isinya tentang apa? Tentang kita tuh diperintahkan sama Allah untuk menutup hijab kita, untuk menutup diri kita dengan seluruhnya tuh dengan hijab. Nah, kata Allah, kita dijanji nih sama Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Kita akan dijaga oleh Allah, kita tidak akan terganggu. Maka dari itu kita harus menutup diri kita dulu, Nah. Jadi kalau kita ikut perintah Allah, maka insya Allah kita dilindungin gitu ya? Iya gitu. Jadi di sini kita bener-bener butuh yang namanya personal branding, ya nggak sih? Butuh agar banget tuh. Kita tuh bisa di orang lain ngeliat kita tuh kayak gimana. Kita itu biar kita bisa menjaga diri kita gitu nggak sih? Ya gitu. Oh iya, dan Allah ini kasih kita 3 aturan kalau kita mau bisa personal branding. Yang pertama itu apa? itu adalah akhlak. Kenapa kita harus punya akhlak? Karena nih, kita tuh seorang muslimah, Nah. Akhlak kita tuh harus mulia. Nah gitu. Jadi ya gitu. Dan di akhlak itu kita itu harus punya 3 hal. Itu pertama, kita itu harus jadi orang yang penyayang. Sebagai perempuan, kita ini tuh kayak kita bakal berkeluarga nggak sih? Kita bakal punya anak, kita bakal jadi madrasah pertama bagi anak kita. Terus kita otomatis harus jadi orang yang penyayang gitu. Dan kedua, kita itu harus bisa memanage waktu. Ya, manage waktu. Iya, karena perempuan ini sebenarnya multitasking. Dia bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu gitu. Sedangkan kalau kita mau multitasking, kita harus bisa menempatkan waktu kapan kita harus gini, dan gini gitu. Dan kita itu juga orang Islam, Muslim. Otomatis Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat 5 waktu. Jadi kita tuh harus tahu loh, bisa menempatkan waktu kapan harus gimana dan gini gitu. Terus ketiga, kita itu harus punya malu. Ini yang paling penting buatku. Jadi malu itu sebenarnya apa sih? Malu itu mahkota akhlak. Oh iya, mahkota akhlak, iya ding. Terus aku
pernah dengar satu kisah. Ini kisahnya Maryam waktu dia didatengin sama Jibril. Dan Jibril itu kalau udah mau wujud jadi manusia, dia bakalan jadi manusia paling ganteng di negeri itu. Paling ganteng? Iya. Bayangin Maryam lagi sendirian di rumah, tok tok, ada Maryam nggak? Terus ternyata itu orang paling ganteng, Din. Kalau aku mungkin itu udah. Terus gimana tuh? Aku mungkin kalau jadi Maryam aku mungkin meleot, mungkin aku udah dia ganteng banget gitu. Tapi kalau Maryam enggak, dia malah dia berdiri, dipasang kuda-kuda, terus dia waspada gitu. Dia waspada pada itu orang ganteng itu, jadi dia merasa malu loh. Dan ternyata rasa malu itu bisa melindungi kita. Iya, iya mungkin orang zaman sekarang ini kayak terserah lah gitu. Tapi tetap kita sebagai manusia itu harus punya malu gitu. Dan ini udah nih, tadi kan ada apa pertama? Penyayang. Kedua, tadi kita ada manage waktu, terus ada tentang malu. Nah, selanjutnya itu ada tentang skill. Skill tuh apa sih? Skill itu adalah yang membedakan antara perempuan lain dengan perempuan yang lainnya. Nah, itu adalah kemampuan kita, skill itu. Jadi seharusnya kita nih sebagai seorang muslim ya, Nal, kita tuh harus lebih dekat dengan ilmu pengetahuan. Kenapa coba? Kenapa? Karena nih, wahyu pertamanya aja nyebutin Iqra, bacalah. Jadi kita tuh disuruh belajar, Nal. Nah, dari belajar itu kita akan menemukan skill-skill kita. Kamu tahu gak sih, Nal, nih, zaman Golden Age. Iya, aku tahu. Itu zaman kejayaan Islam banget tuh. Itu ada ini gak sih, Ibnu Sina, aku suka sama Iya, dia. tuh ilmuwan banyak kan, Ibnu Sina tuh. Kayak kedokteran, kamu mau masuk kedokteran kan? Iya, mau. Kamu bisa tuh perhatiin apa tuh, kayak misalnya Ibnu Sina tuh belajar tuh kayak mana, bagaimana dia tuh bisa jadi seorang kedokteran gitu. Terus ada juga nih, Al-Khwarizmi. Kamu tahu kan pasti Al-Khwarizmi? Itu tuh yang aljabar. Yang misalnya tuh dari SMP sampai SMA kita tuh pusing dari itu. Gara-gara dia aku jadi payah MTK-nya. Tapi cuman ya, Nah, dia bisa nemuin aljabar, keren banget kan? Kalau kita belajar aja kita kayak susah banget gitu. Terus kalau kamu lihat contoh lain nih tentang muslimah nih, contoh muslimahnya itu ada, kamu kenal gak sih Khadijah binti Khuwailid? Kenal, dia kan istrinya Nabi Muhammad. Iya, dia tuh pada zaman jahiliyah dulu tuh ya, wanita-wanita itu dianggap bukan apa-apa, Nal, bukan siapa-siapa. Tapi Khadijah binti Khuwailid ini benar-benar dianggap disegani di sana. Gara-gara itu pedagang kaya raya, Nal. Iya, dia kaya Iya, banget. keren banget kan ya. Iya. Padahal dulu itu nggak dianggap apa-apa seorang wanita itu. Itu hebat. Dan kamu tahu nggak sih ceritanya Rasulullah sama Khadijah? Oh iya kan mereka jatuh cinta karena Rasulullah bawa barang dagangannya Khadijah nggak gitu. sih? Oh, jadi fall in love itu bisa terjadi kapanpun. Iya. Terus Skill nih, kamu itu. kamu kalau mau lihat lagi ada nih Aisyah, Aisyah, istrinya Rasulullah. dia ngapain? Dia itu meriwayatkan banyak hadis, beribu-ribu bahkan. Ya ampun. Kamu? Aku Hadis arba'in hadis kayak mana arba'in tuh? aja belum apal. Terus Kalau kamu lihat nih, yang militer tuh ada Nusaibah binti Ka'ab. dia ngapain tuh? Dia tuh di perang Uhud nih, bantuin orang yang luka-luka, dikasih minum. Bayangin kamu di Palestina kayak gitu, bisa nggak tuh? Enggak. Dibomin, kamu berani nggak? Enggak. Kan? Coba bayangin tuh, keren banget. Nah, jadi kita tuh butuh skill ya, Nal. Skill tuh udah kalau dalam kehidupan buat apa lagi tuh? Buat masa depan kita, Nal. Ketika kita punya skill, nih kamu lulus dari SMA ini mau kemana? Skill kamu apa? Kamu butuh itu. Jadi kita, jika ada sesuatu yang kita senangi, kita sukai, kita harus asah skill kita itu. Gitu. Oke, jadi itu skill ya? Iya. Nah terus, oh ya ada satu lagi, itu terakhir itu adalah nilai. Nilai itu apa sih? Jadi misal nilainya Dina di dunia ini seperti apa gitu. Jadi nilai ini erat kaitannya sama skill. Skill itu kan kemampuan kita ya. Kalau nilai ini adalah apa sih tujuan kamu punya skill itu di dunia ini? Apakah mau punya banyak duit atau banyak yang menyukai gitu? Tapi Allah itu minta kita agar skill itu digunain untuk pertama sebagai ibadah kepada Allah. Jadi insya Allah kalau Dina, misal Dina mau jadi apa? Menjadi dokter misalnya gitu. Dokter. Jadi Dina jadi dokter, Dina ngobatin banyak orang. Itu insya Allah ada pahala, Din. Amin. Amin.
Terus yang kedua, kebermanfaatan bagi umat. Jadi Dina itu jadi dokter, itu bisa manfaat enggak? Terus misal Dina punya rumah sakit, itu Dina gratisin untuk orang-orang kurang mampu gitu. Nah terus terakhir, agar kita jadi umat yang sebaik-baiknya gitu. Jadi di dunia nih ada 7 miliar manusia yang hidup. Dari 7 miliar itu kamu mau jadi yang mana? Kamu bisa pilih mau jadi manusia yang baik kah atau yang buruk kah gitu. Nah udah kan kita tadi ada 3 pertama akhlak, yang kedua skill, yang ketiga itu adalah nilai. nilai. Jadi buat apa sih Allah itu mengatur kita dalam hal-hal tadi? Buat agar kita tuh jadi sebaik-baiknya perhiasan dunia ini. Nah, kenapa coba kita harus jadi perhiasan? Sebaik-baiknya perhiasan? Karena kita ini adalah seorang wanita, Nal. Kita tuh ada mahkota yang harus kita jaga. Kayak di surat Al-Ahzab ayat 59 tadi, kita harus menjaga diri kita, Nal, agar kita tidak diganggu. Gitu. Jadi, terus kalau misal aku susah nih berubah, yang tadi kan aku nih mau bikin personal branding, tapi aku sulit banget berubah. Itu tandanya kamu tuh belum dikasih hidayah sama Allah. Namun ketika kamu udah dikasih hidayah sama Allah nih, kamu ikutin aja. Misalnya kamu dikasih hidayah, kamu pakai jilbab. Ketika kamu pakai jilbab, orang-orang tuh ngata-ngatain kamu misalnya nih, apa sih orang ini? Orang ini aja ngomongnya dulu suka kasar kayak gini. Sok-sokan pakai jilbab. Kita tuh harus sabar, nah. Karena kamu tahu nggak sih, kata orang sabar itu ada batasnya. Tapi kamu tahu nggak kata Allah apa? Kata Allah? Pahala sabar itu nggak ada batasnya. Gitu, nah. Gitu. Jadi kayaknya. Jadi ya, ketika kamu udah sabar, terus kamu nggak bisa nahan kesabaran kamu bisa berdoa sama Allah. Kamu sujud, terus kamu doa. Tandanya tuh kan kamu berbisik di bumi, terus kamu terdengar sampai ke langit, nah bisikanmu. Berarti ini bentuk personal branding kita sama Allah? Iya. Boleh juga kayak gitu? Boleh lah. Oke, jadi bisa ke siapa aja ya? Iya gitu. Kayaknya bahasan kita nih udah panjang lebar kali tinggi ya. Udah banyak tadi kita jelasin apa itu personal branding gitu, kenapa kita harus punya personal branding, terus cara-cara kita gitu lebih ada. Jadi kita tutup aja kali ya, Nal? Ya udah kali ya. Ya. Terus untuk kalian semua, makasih udah mau denger, makasih masih dengerin sampai sekarang. Terus semoga ini semua bisa bermanfaat, bukan cuma bagi kita, bagi kalian, bagi yang denger gitu. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.